Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alwi Ahmad, kelas 11 RPL 3, nomor absen 5 dari SMK Telkom Purwokerto, akan menjelaskan tentang UML, Unit Modeling Language. Pengertian umum UML atau Unit Modeling Language merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan dalam bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Saat ini, UML akan mulai menjadi standar masa depan bagi industri pengembangan sistem perangkat lunak yang berorientasi objek, sebab pada dasarnya UML digunakan oleh banyak raksasa dunia. Pengertian UML menurut para ahli, menurut Held, UML adalah bahasa yang telah menjadi standar untuk visualisasi, menetapkan, membangun, dan mendokumentasikan arti suatu sistem perangkat lunak. Sedangkan Adi Nugroho, UML adalah metode pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi dengan menggunakan metode grafis serta merupakan bahasa visualisasi, spesifikasi, konstruksi, serta dokumentasi. Menurut Martin Fowler, UML adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh metamodel 28 tunggal yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman orientasi objek atau OOP. Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Unit Modeling Language atau UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafis atau gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, dan membangun dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek atau OOP. Fungsi UML untuk menggambarkan batasan sistem dan fungsi sistem secara umum, dibuat dengan use case dan actor. Untuk menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum, dibuat dengan interaction diagram. Untuk menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk kelas diagram. Untuk membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah sistem dengan state transition diagram. Untuk menyatakan arsitektur implementasi fisik menggunakan komponen and development diagram. Untuk menyampaikan atau memperluas functionality dengan stereotypes. Jenis atau tipe diagram UML. Pertama yaitu use case diagram. Merupakan salah satu jenis diagram yang ada di dalam UML. Activation diagram merupakan salah satu jenis diagram yang ada di dalam UML. Diagram ini dapat memodelkan seluruh proses yang terjadi di dalam sistem yang dibuat. Sequence diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam UML yang dapat menjelaskan interaksi yang terjadi antara objek dengan berdasarkan kepada urutan waktu. Sequence diagram dapat pula menggambarkan urutan dan juga tahapan yang harus dilakukan untuk mendapatkan sesuatu seperti yang ada di dalam use case diagram. Kelas diagram. Kelas diagram merupakan salah satu jenis diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat digunakan sebagai penampil kelas-kelas atau paket yang ada di dalam suatu sistem yang akan digunakan nantinya. Diagram ini dapat memberi sebuah gambaran tentang sistem atau relasi yang ada di dalam sistem tersebut. State machine diagram. State machine diagram merupakan salah satu diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat menggambarkan suatu transisi atau suatu perubahan keadaan yang ada di objek suatu sistem. Communication diagram itu salah satu diagram dalam UML
yang dapat menggambarkan tahapan yang ada di dalam suatu aktivitas dan juga menggambarkan interaksi yang terjadi antara objek yang ada dalam sistem. Deployment diagram adalah UML yang ada di dalam UML yang menunjukkan letak dari suatu sistem secara fisik dapat dikatakan penampil bagian-bagian software yang ada di dalam hardware dan juga digunakan untuk menetapkan suatu sistem serta hubungannya dengan berbagai komponen hardware. Komponen diagram merupakan salah satu diagram yang terdapat di dalam UML yang menggambarkan software yang ada di dalam sistem. Komponen diagram ini adalah suatu penerapan software dari satu atau lebih kelas, pada biasanya terbentuk file data, dokumen, tabel, dan sebagainya. Objek diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan objek-objek pada suatu sistem hubungan antaranya. Composite struktur diagram yaitu diagram pada UML yang menggambarkan struktur internal dan pengklasifikasian kelas, komponen, atau use case, dan termasuk titik-titik interaksi pengklasifikasian ke bagian lainnya dari suatu sistem. Interaction Overview Diagram. Interaction Overview Diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang berguna untuk memvisualisasikan kerjasama dan hubungan antara activity diagram dengan sequence diagram. Package diagram yaitu salah satu diagram pada UML digunakan untuk mengelompokkan kelas dan juga menunjukkan bagaimana elemen model akan disusun serta menggambarkan ketergantungan antara paket-paket. Diagram timing yaitu diagram pada UML yang disebut sebagai bentuk lain dari interaksi diagram di mana fokus utamanya kepada waktu. Keuntungan menggunakan UML. Uniformity. Pengembang cukup menggunakan satu metodologi dari tahap analisis hingga perencanaan, memungkinkan merancang komponen antar muka serta terintegrasi bersama perencanaan perangkat lunak dan perencanaan struktur data. Understandability. Kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Stability. Kode program yang dihasilkan relatif stabil sepanjang waktu karena mendekati permasalahan yang sesungguhnya. Reusability. Dengan metodologi berorientasi objek dimungkinkan penggunaan ulang kode sehingga pada akhirnya akan sangat mempercepat waktu dan pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. Use case diagram. Menurut para ahli, pengertian use case adalah sebagai berikut. Diagram untuk menunjukkan peran dari berbagai pengguna dan bagaimana peran-peran menggunakan sistem. Representasi visual yang mewakili interaksi antara pengguna dan sistem informasi dalam UML. Jadi, dapat disimpulkan bahwa use case diagram adalah diagram yang merupakan representasi visual yang mewakili interaksi antara pengguna dan sistem informasi untuk menunjukkan peran dari pengguna dan bagaimana peran menggunakan sistem. Berikut merupakan simbol dalam use case diagram. Fungsi use case diagram. Use case diagram digunakan untuk memodelkan dan menyatakan unit fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem atau bagian sistem, subsistem atau kelas ke pemakai. Class diagram. Menurut para ahli, pengertian use case diagram adalah sebagai berikut. Kelas adalah kumpulan objek-objek dengan dan mempunyai dan
dengan dan yang mempunyai struktur umum, behavior umum, relasi umum, dan semantik atau yang umum. Kelas-kelas ditentukan atau ditemukan dengan cara memeriksa objek-objek dalam sequence diagram dan collaboration diagram. Sebuah kelas digambarkan seperti sebuah bujur sangkar dengan 3 bagian ruangan. Kelas sebaiknya diberi nama menggunakan kata benda dengan sesuai dengan domain atau bagian kelompoknya. Kelas diagram adalah diagram yang menunjukkan kelas-kelas yang ada dari sebuah sistem dan hubungannya secara logika. Kelas diagram secara umum, kelas diagram memiliki arti. Kelas diagram adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas serta paket yang ada dalam sistem atau perangkat lunak yang sedang kita gunakan. Kelas diagram memberi kita gambaran diagram atau diagram statis tentang sistem atau perangkat lunak dan relasi-relasi yang ada di dalamnya. Struktur kelas diagram. Kelas main itu kelas yang memiliki fungsi awal dieksekusi ketika sistem dijalankan. Kelas interface adalah kelas yang mendefinisikan atau mengatur tampilan ke pemakai. Biasa juga disebut kelas boundaries. Kelas yang diambil dari pendefinisian use case merupakan kelas yang menangani fungsi-fungsi yang harus ada dan diambil dari pendefinisian use case. Kelas entitas merupakan kelas yang digunakan untuk memegang atau membungkus data menjadi sebuah kesatuan yang diambil maupun akan disimpan ke basis data. Berikut simbol dalam diagram kelas. Fungsi kelas diagram memodelkan vocabulary dari suatu sistem, menggambarkan kolaborasi sederhana, memodelkan logical database schema, memodelkan distribusi responsibility. Terima kasih. Semoga bermanfaat.